Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama saya Nurul Syafira. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang surat dakwaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian surat dakwaan. Secara sederhana, surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Yang fungsi dari surat dakwaan itu ada 3. Yang pertama, bagi jaksa penuntut umum dalam upaya mengajukan dan mengungkapkan pembuktian serta menyusun naskah atau surat tuntutan dan replik. Demikian dalam melakukan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada surat dakwaan. Yang kedua, bagi terdakwa atau advokat atau penasihat hukum dalam melakukan eksepsi dan pembelaan serta duplik dan upaya hukum tidak boleh menyimpang dan harus selalu didasarkan pada surat dakwaan. Dan yang ketiga, bagi pengadilan atau majelis hakim dalam upaya mengadili membuktikan kesalahan terdakwa serta dalam bermusyawarah untuk menjatuhkan putusannya tidak boleh menyimpang dan harus didasarkan pada surat dakwaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari syarat formil dan material dari surat dakwaan. Yang pertama ada syarat formil. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum atau jaksa, seperti nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Ini diatur di dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Nah, yang kedua ada syarat material. Yang pertama, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Dan yang kedua, menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari surat dakwaan. Yang pertama ada dakwaan tunggal, yaitu surat dakwaan yang bentuknya tunggal, di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seseorang terdakwa atau lebih dari seorang terdakwa. Di sini, dalam berkas perkara hanya ada satu tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan penuntut umum beranggapan cukup satu tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, ada dakwaan subsidiaritas. Dalam dakwaan subsidiaritas, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan dapat didakwakan beberapa macam tindak pidana dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Yang ketiga, ada dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif di dalamnya hanya ada 2 dakwaan yang dapat dipilih salah satunya untuk dibuktikan kebenaran peristiwa pidananya. Ciri khas dalam dakwaan alternatif di antara 2 dakwaan yang disusun di dalamnya menggunakan kata atau, karena dengan kata itu salah satu dakwaan harus dipilih untuk dibuktikan. Dan yang terakhir, dakwaan kumulatif, yaitu apabila dalam berkas perkara yang diterima penuntut umum diketahui terdapat beberapa tindak pidana, misalnya tersangka diduga melakukan serangkaian perbuatan berupa mengambil televisi, menyetubuhi korban dan membunuh peronda malam, maka penuntut umum dapat mendakwa tersangka dengan tindak pidana pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan dalam satu surat dakwaan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.